Karena sesungguhnya setiap hari tidaklah hari itu berlalu kecuali kubur itu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habib. Kalau kita berkumpul dalam urusan kebaikan di dunia, nanti di akhirat kita akan saling mencari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, akhriju, kamu keluarkan dari sana man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Kalau dia itu saudaramu dulu sama-sama di dunia, karena kesalahannya masuk neraka, karena dosanya masuk neraka, tapi karena dia masih memiliki iman, keluarkan dia dari situ, masukkan dia ke dalam surga bersamamu. Makanya seorang ulama setelah sampaikan hal ini, beliau menangis di depan orang umum. Beliau katakan, kalau kalian tidak lihat saya di surga, tolong cari saya di neraka, supaya sama panggil saya juga untuk sama-sama dengan Anda di dalam surga. Jadi carilah tempat-tempat yang baik. Jangan sampai kita berada di tempat-tempat yang buruk. Di dunia ini hanya dua saja. Kalau bukan amal baik, amal buruk. Kalau bukan tempat baik, tempat yang buruk. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, afara'aitum ma tumnun, apa pendapatmu tentang air yang kamu pancarkan itu? Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang ciptakan itu atau kami yang ciptakan? Ini adalah dalam Al-Quran ada namanya istifham inkari, pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tunesok nahina mia, yang mampu yang ciptakan itu kecuali saya, kata Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi, kami ciptakan manusia ini untuk apa? Nabtalihi, kami ingin uji dia. Jadi yang ciptakan semua diri kita ini dalam keadaan sempurna adalah Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu itu congkak sombong di hadapan Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu sombong di hadapan Rabbmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan bentuk kamu dan memberikan keseimbangan dalam diri kamu. Keseimbangan dalam hidup Allah berikan. Ditunjang lagi dengan kehidupan luar dari dalam diri manusia. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas. Terus sampai datangnya hari kiamat. Man ilahum ghairullah ya'tikum bil. Kalau orang ingat mati, insya Allah banyak hikmah yang dia ambil. Sungguh luar biasa kalau satu orang yang masih hidup di dunia tidak mau ambil pelajaran dari mereka. Karena sesungguhnya setiap hari tidaklah hari itu berlalu kecuali kubur itu berbicara. Apa kata Rasul? Apa yang dia ucapkan? Ana baitul wahsyah. Saya adalah rumah yang penuh dengan rasa pengasingan, rasa takut di dalamnya. Gelap. Jadi penerangnya adalah bacaan Al-Quran. Kehidupan kita ini sungguh lalai, sekarang lalai. Tapi orang yang baca satu ayat, dua potong ayat setiap hari, Allah tidak sia-siakan. Allah akan jadikan itu sebagai temannya di dalam kubur. Dalam kesunyiannya jadi temannya, penerangnya dalam kubur. Begitupun dengan tahajud di malam hari. Dalam hukum fikih, kalau sholat kita semenjak kita balik umur 15 tahun misalnya, mungkin selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau sambahaya, suruh sambahaya. Ingat itu utang, harus bayar sebelum kita mati. Kalau orang tua kita tahu masih ada utang sholatnya, anaknya bisa gantikan, anaknya bisa membayarnya. Dengan niat sholat zuhur ini untuk mengganti sholat bapak saya yang dulu pernah dia tinggalkan. Bisa. Tapi utang harus dibayar.
Karena sholat wajib ada yang ketinggalan dulu, masih diutang-utang, lebih kita bayar dulu yang utang-utang itu. Walaupun boleh saja kita lakukan yang sunnah. Maka saya ingatkan, kita bayar kayak gitu dan kita perbanyak sholat malam kita. Ya. Sholat malam adalah penerang juga dalam kubur kita. Makanya kita bangun malam. Orang ahli surga tidurnya tidur seperti kambing. Makanya Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un dalam surat Az-Zariyat. Orang ahli surga itu kopi aja ke puturi malo. Muturi kok kane neme dari lahir. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Idza balagha 'abdi," kalau sudah sampai umur hambaku arba'ina sanah 40 tahun umurnya, dia taat, dia selalu mengikuti syariat Islam, maka afaituhu minal balaya salas, kata Allah, maka akan saya jauhkan dia dari 3 penyakit: al-junun gila, al-juzam, al-baras, dari kusta, lepra. Kalau sampai umur hambaku 70 tahun, 70 tahun umur, Masya Allah, kabar gembira malam ini. Ahabbathul malaikah, maka kata Allah, malaikat-malaikat ini senang betul dengan dia. 70 ayat ini betul-betul dalam ketaatan, zikirnya, baca Quran ini enggak banyak, tapi istiqomah. Istiqomah tiap hari, istiqomah siang malam. Maka biasanya ada dia kerjakan sesuatu. Di Pokaraja kerja berat, tapi dia bisa buat. Karena ada malaikat Allah yang cinta sama dia, yang selalu tolong kepada dia, memberikan pertolongan kepada dia. Dan ini janjinya Allah. Kita taat saja, pasti ada perkara-perkara berat yang dihadapi oleh umur yang 70 tahun tapi taat. Nanti itu ada pekerjaan yang dimudahkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Wa idza balaga 'abdi, kalau sampai umur hambaku samanina sana 80 tahun taat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alqaitu sayyiatihi wa katabtu hasanatihi. Maka mulai dari situ, ketika dia umur 80 tahun, dosanya saya habiskan semua. Saya hanya perintahkan malaikat untuk menulis kebaikan-kebaikannya. Pahala pokok, pahala. Subhanallah. Akhir dari dunia ini ada satu umat, nanti umur mereka hanya 60-70 tahun saja. Baina sittina wa sab'ina sana. Umur mereka itu hanya 60, di antara 60-70 tahun. Adapun yang lebih tidak banyak. Seandainya saya hidup pada zaman itu, maka saya hanya akan berada di satu batang pohon, dan saya hanya akan ibadah sujud ruku di hadapan Allah selama 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, saya sudah kasih jalan. Hai urwa, jalan. Ini ikhtiarmu wahai manusia. Ya? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kamu ambil jalan mana? Jalan syukur atau jalan kufur? Maka kembalilah kepada manusia. Diberikan mata, telinga, harta, kedudukan, semua menjadi ujian untuk dia. Apakah jadi kufur atau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kehidupan tidak lama, semua pasti akan berakhir. La tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau besok dia akan buat apa. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kata Rasulullah, ucapkanlah insya Allah. Setelah lupa, insya Allah, insya Allah. La taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Sekali-kali jangan kamu mengatakan besok saya akan buat ini, illa ayyasha Allah, kecuali kamu ucapkan insya Allah. Tapi ini adalah pelajaran untuk umat, bahwasanya kita ini tidak punya kuasa apa-apa untuk melakukan hal yang akan datang, tidak ada yang tahu. Makanya ucapkanlah insya Allah. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun tahu kalau di bumi mana dia akan dikuburkan. Jadi insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita ini semua diijabah oleh Allah. Malam pertemuan kita ini diterima oleh Allah, dan khususnya malam ini adalah malam berbahagia untuk almarhum. Walaupun ada jauh di sana, tapi sebenarnya dekat dengan kita.
Jadi alam boleh berbeda, tetapi hubungan tetap terjalin. Itulah keimanan. Makanya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wama alatna alhaqna dzurriyyatahum. Jadi kata Allah, orang-orang beriman, kemudian anaknya juga beriman. Maka kata Allah, kalau bapaknya beriman, anak-anaknya beriman, nanti di akhirat saya akan satukan mereka karena keimanan. Ini karena apa? Keimanan. Jadi kuatkan iman, jangan goyah sedikit pun. Iman inilah yang akan menjamin kita di akhirat nanti senantiasa berada dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan kepada ahli keluarga, anak-anak, buktikan kita punya bakti kepada orang tua kita atau sahabat kita, saudara kita, dengan senantiasa ad-du'a ulahumah. Doakan almarhum, didoakan. Jangan hanya sampai malam 10, tapi setiap kali ingat doa. Kirimkan Fatihah. Wal istighfaru lahumah. Mintakan ampun kepada Allah. Kalau dia punya salah pada Allah, ya Allah ampuni bantu. Maafkan saya punya saudaranya, maafkan bapak saya. Kemudian apa? Kalau dia punya salah kepada tetangga, teman-temannya, maka minta maafkan dia dari saudara-saudara teman-temannya itu. Insya Allah di lain kesempatan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Doa terakhir, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangi kubur beliau. Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur beliau sejauh mata memandang. Allah hamparkan kasur-kasur surga untuk beliau dan merasakan kenikmatan surga dalam kubur beliau sampai datangnya hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, kalau salah dari diri saya pribadi sendiri, saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.